Episode 211 Sekte Langit Awan. Kalender Suzaku, tahun 134.500. Di negara kultivasi Chu, ada seberkas cahaya yang muncul di wilayahnya. Setelah 3 hari berlalu, semua sekte telah mengirim murid untuk memeriksanya, tetapi mereka akhirnya tidak menemukan apapun selain sebuah gua yang ditinggalkan. Dikabarkan ada harta karun yang muncul di sini, tapi sudah diambil oleh seseorang. Mengenai rumor tersebut, beberapa kultivator menolak untuk mempercayainya, sementara kultivator lainnya percaya bahwa itu benar. Karena sinar cahaya muncul di dekat Sekte Langit Awan, beredar rumor bahwa harta karun itu diperoleh oleh Sekte Langit Awan. Pada tahun yang sama, Sekte Langit Awan mampu menyempurnakan pil Tianxun. Kualitas pil ini telah mencapai tahap awal peringkat kelima. Efek pil ini adalah memungkinkan seorang kultivator jiwa baru lahir yang telah kehilangan tubuhnya untuk segera membangun kembali tubuhnya yang baru tanpa perlu mencuri tubuh untuk mencapai kelahiran kembali. Saat pil ini muncul, Sekte Langit Awan yang sudah terkenal menjadi semakin terkenal. Semua kabupaten peringkat 4 di sekitarnya ingin mendapatkan pil tersebut, tetapi, pada akhirnya, Sekte Jumo dari negara peringkat 4 mendapatkan pil tersebut melalui perjanjian rahasia. Sebelum mereka pergi, mereka menempatkan formasi di Sekte Langit Awan. Formasinya sangat kuat. Bahkan negara peringkat 4 normal pun akan kesulitan memecahkannya. Pada akhir bulan itu, Sekte Langit Awan membuka pintunya untuk perekrutan, sesuatu yang terjadi setiap 30 tahun sekali. Berbagai keluarga kultivasi di negara Chu akan mengirimkan keturunan mereka ke Sekte Langit Awan, berharap mereka dapat bergabung dengan sekte tersebut dan meraih kejayaan dengan dukungan dari sekte tersebut. Namun, persyaratan untuk bergabung dengan Sekte Langit Awan sangat aneh. Berbeda dengan sekte lain, di mana mereka melihat seberapa berbakatnya seseorang, rekrutmen Sekte Langit Awan didasarkan pada teknik khusus. Akibatnya, perekrutan yang hanya dilakukan setiap 30 tahun hanya akan menghasilkan sekitar 10 orang atau lebih yang direkrut. Jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan ribuan orang yang berkumpul untuk acara ini. Dengan ketenaran Sekte Langit Awan dan betapa sedikitnya murid yang mereka terima, hampir semua kultivator tanpa sekte atau latar belakang apapun bermimpi bahwa mereka bisa menjadi murid Sekte Langit Awan. Di puncak gunung Sekte Langit Awan terdapat deretan teka-teki yang diukir dari batu giok di sebuah istana abadi. Ini hanya bagian dari Sekte Langit Awan. Semua ukiran batu giok lainnya disembunyikan dengan teknik berbeda. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat hutan hijau subur, tidak ada yang lain. 3 kata hijau besar tertahan di udara oleh suatu mantra seperti lentera raksasa yang digantung di pintu. 3 kata itu adalah, Sekte Langit Awan. Saat acara perekrutan, yang terjadi setiap 30 tahun dan berlangsung selama 10 hari, dimulai, ketiga kata tersebut akan muncul di langit dan, setelah periode 10 hari selesai, ketiga kata tersebut akan hilang. Hasilnya, semua kultivator dan keluarga kultivator yang tersebar di negara Chu tahu bahwa saat ketiga kata itu muncul di langit, Sekte Langit Awan telah memulai perekrutan murid mereka di negara Chu. Saat ketiga kata itu hilang, acara rekrutmen telah selesai. Pagi ini, tidak ada awan di langit. Sinar cahaya pedang terbang dari segala arah menuju Sekte Langit Awan. Ketika mereka berada sekitar 1000 km jauhnya dari gunung Sekte Langit Awan, mereka semua melepaskan pedang terbang mereka, memperlihatkan banyak pemuda. Semuanya masih cukup muda. Ada yang datang sendiri, ada pula yang datang bersama orang yang lebih tua. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Sekte Langit Awan, pada dasarnya semua orang yang ingin bergabung dengan sekte tersebut melepaskan pedang terbang mereka sejauh 1000 km dan berjalan menuju sekte tersebut dengan berjalan kaki. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit saat ini, mereka dapat melihat bahwa, dalam jarak 1000 km dari Sekte Langit Awan, banyak sekali orang yang berjalan menuju sekte tersebut. Di luar gerbang Sekte Langit Awan berdiri 3 orang kultivator yang bertanggung jawab mengatur penginapan dan kebutuhan bagi orang-orang yang datang untuk mencoba bergabung dengan sekte tersebut. Sekitar 500 km dari pintu masuk Sekte Langit Awan berjalan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia berjalan dengan sangat santai dan tenang menuju Sekte Langit Awan. Di pakaiannya ada sulaman pedang terbang ungu, menunjukkan bahwa dia sudah menjadi murid dalam sekte pedang. Di sampingnya berjalan seorang gadis berusia 20 tahun. Dia mengenakan gaun ungu dengan ikat pinggang berwarna sama di pinggangnya. Dia memiliki lekuk tubuh yang sangat bagus, tetapi juga memiliki sedikit rasa manis. Jika dilihat lebih dekat, gadis itu sangat menarik dan menggambarkannya sebagai bunga yang indah tidaklah salah.
Gadis itu mencibir bibir merahnya dan mengusap kakinya. Kakak, apa bagusnya sekte langit awan ini sehingga aku harus datang jauh-jauh ke sini? Saya tidak suka alkimia. Saya suka sekte pedang, keluhnya. Ekspresi pria itu tetap normal. Dia menatap gadis itu, lalu menjulurkan keningnya dan tersenyum. Terlalu banyak pembunuhan di sekte pedang. Itu tidak cocok untukmu. Saya yakin tahu bahwa sekte langit awan adalah sekte yang sangat penting di negara Chu. Sekalipun negeri Chu mengalami bencana besar, hal itu tidak akan berdampak pada sekte langit awan. Jika kamu bisa masuk ke sekte langit awan, saudaramu akan merasa lega. Jika ibu dan ayah masih hidup, mereka juga akan merasa lega. Ketika gadis itu mendengar kakaknya berbicara tentang orang tuanya, ekspresinya menjadi sedikit gelap. Setelah merenung sebentar, dia dengan patuh menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menunjuk ke dalam hutan dan berkata kepada kakaknya, "Kakak laki-laki, jika aku masuk ke dalam sekte langit awan, aku akan membuatkan pil hanya untukmu. Lalu, setelah kultivasimu tinggi, kita bisa pulang dan memberi pelajaran pada orang-orang tua itu." Ketika pria itu mendengar ini, dia berbalik dan cahaya dingin muncul di matanya. Karena takut menakuti adiknya, dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi tahun itu. Mata gadis itu melebar ketika dia melihat seorang pemuda di depannya dan tertawa, "Kakak laki-laki, lihat." Pria itu mengenakan pakaian yang terlihat lucu. Pria itu mendongak dan melihat bahwa 200 kaki di depan mereka adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian yang sangat kasar berjalan perlahan menuju sekte tersebut. Harus dikatakan bahwa semua orang yang datang untuk mencoba bergabung dengan sekte langit awan adalah para kultivator mandiri atau orang-orang dari keluarga kultivasi. Mustahil bagi manusia untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, sangat jarang melihat seseorang berpakaian seperti ini. Ini jelas terlihat seperti penduduk desa pegunungan biasa. Seolah-olah mendengar suara gadis itu, pemuda itu berbalik untuk melihat mereka dan, tanpa jeda, dia menarik pandangannya dan terus berjalan ke depan. Sedikit kejutan melintas di mata pria itu. Dia tahu bahwa adiknya sangat menarik dan, selama perjalanan ke sini, kebanyakan orang yang lewat akan menatapnya. Terutama setelah memasuki jarak 1000 km dari sekte langit awan, semua orang yang mereka temui akan lebih memperhatikan adiknya, namun mata pemuda ini setenang air dan ketika pemuda itu melihat adiknya, tidak ada gejolak dalam pandangan pemuda itu. Mata sama sekali. Pria itu mengirimkan akal sehatnya dan menemukan bahwa kultivasi pemuda itu hanya berada pada lapisan kedua atau ketiga dari kondensasi Qi. Setelah dia mencari sebentar, dia menarik pandangannya. Gadis itu menatap pemuda itu dengan kilatan ketertarikan di matanya. Dia segera berjalan ke depan dan berteriak, "Hei, apakah kamu di sini untuk bergabung dengan sekte ini juga?" Pemuda itu mengerutkan kening. Dia tidak peduli padanya dan terus berjalan ke depan. Gadis itu mendengus. Dia dengan lembut melompati pemuda itu dan mendarat di depannya. Dia dengan tidak puas berkata, "Apakah kamu bisu? Saya bertanya, apakah Anda di sini untuk bergabung dengan sekte ini?" Pemuda itu memandangi gadis itu dan berkata tanpa daya, "Bukankah itu pertanyaan yang tidak ada gunanya?" Dengan itu, dia berjalan mengelilingi gadis itu, menggelengkan kepalanya. Wajah gadis itu memerah. Dia merenung sedikit dan menyadari bahwa apa yang dia katakan sebelumnya tidak ada gunanya. Karena pemuda itu sudah ada di sini, dia masih bertanya apakah dia sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan sekte tersebut. Kakak laki-laki gadis itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak marah dengan jawaban pemuda itu. Sebaliknya, ketika adiknya menanyakan pertanyaan itu, dia mempunyai perasaan yang sama. Gadis itu menghentakkan kakinya dan menyusul pemuda itu. Dia berjalan di sampingnya dan dengan tidak puas berkata, "Apa yang saya minta tidak ada gunanya. Dengan pakaianmu, tidak peduli bagaimana penampilanmu, sepertinya kamu tidak di sini untuk bergabung dengan sekte tersebut. Lihatlah orang lain. Tidak ada orang lain yang berpakaian seperti Anda. Anda harus tahu bahwa ketika Cloud Sky Sekte menerima murid." Pemuda itu mengerutkan kening lagi dan diam-diam menghela nafas. Dari pandangannya, gadis ini seperti anak ayam yang baru lahir, dan sangat menyebalkan. Jika bukan karena budidayanya yang terlalu rendah saat ini, dia pasti sudah melambaikan lengan bajunya dan pergi daripada menderita gangguan gadis ini. Waktu berlalu dengan cepat dan sekarang sudah sore. Matahari bersinar terik di langit dan keringat mengucur dari dahi pemuda itu. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Sudah lama sekali dia tidak kehabisan nafas seperti manusia. Tepat pada saat itu, gadis di sebelahnya meletakkan tangannya di tas pegangannya dan mengeluarkan beberapa kacang leci.
Setelah memasukkannya ke dalam mulutnya, dia menatap pemuda itu dan mengangkat tangannya ke arahnya. Dia bertanya, apakah kamu menginginkan ini? Pemuda itu bahkan tidak melihatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Gadis itu sedikit mendengus dan tidak mempedulikannya lagi. Dia kembali ke sisi kakaknya dan meletakkan semua kacang leci di tangan kakaknya. 2 jam kemudian, gerbang sekte langit awan muncul di kejauhan. Pemuda itu menghela nafas setelah melihat ke arah gerbang yang megah. Dia tidak bisa tidak memikirkan tentang sekte Heng Yue. Pemuda ini adalah Wang Lin. Lebih tepatnya, ini adalah avatar Wang Lin yang dibuat dengan teknik avatar. Doppelganger ini diciptakan dengan teknik avatar dari tubuh utamanya dan memiliki darah dan daging asli. Tapi tubuh ini hanya punya waktu 30 tahun untuk hidup. Ini adalah satu-satunya rencananya untuk menerobos ke tahap Naschen Soul tanpa kehilangan budidayanya. Adapun tubuh utamanya, tersembunyi di suatu tempat dekat sekte langit awan. Dia telah meninggalkan gua yang dia gunakan sebelumnya karena, ketika avatar itu muncul, seberkas cahaya melesat ke langit. Akibatnya, dia harus segera meninggalkan gua tersebut dan mencari tempat lain untuk memulai kultivasi pintu tertutupnya. Tubuh utamanya mengikuti pelatihan tertutup sementara avatarnya tinggal di sebuah desa di kaki gunung selama beberapa bulan. Ketika dia mendengar bahwa sekte langit awan sedang merekrut, dia merenung sejenak dan memutuskan untuk mencoba masuk. Itulah penyebab kejadian saat ini. Dalam rencana awal Wang Lin, begitu dia kehabisan cairan roh, dia akan menculik murid sekte langit awan dan bergabung ke dalam sekte tersebut untuk mencuri pil. Tapi sekarang kebetulan sekte langit awan sedang merekrut, jadi Wang Lin memutuskan untuk menghentikan rencana awalnya. Jika dia bisa bergabung dengan sekte tersebut, dia tidak perlu bersusah payah menculik murid sekte langit awan dan menyatu dengan sekte tersebut untuk mencuri. Semua orang yang datang untuk bergabung dengan sekte langit awan dibawa ke sisi gunung untuk beristirahat. Setelah periode 10 hari selesai, mereka akan dibawa ke sekte langit awan untuk proses seleksi. Ketika gadis yang berjalan bersama Wang Lin dibawa pergi oleh para murid di gerbang sekte langit awan, kakaknya berbalik untuk pergi, tetapi, sebelum dia pergi, dia melihat ke arah Wang Lin beberapa kali. Ekspresi Wang Lin tenang. Meski budidayanya telah hilang, pengalamannya masih ada. Pria di depannya pasti belum berada pada tahap formasi inti dan paling baik berada pada tahap akhir pembangunan fondasi. Jika Wang Lin menggunakan tubuh utamanya, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Setelah tinggal di sekte langit awan selama beberapa hari, 3 kata besar yang melayang di langit perlahan menghilang. Akhirnya, mereka menghilang tanpa jejak, menandakan berakhirnya periode perekrutan sekte langit awan. Langkah selanjutnya adalah memilih sekitar 10 orang untuk bergabung sebagai murid sekte langit awan. Semua orang akan diusir dari gunung sekte langit awan. Pada hari ini, ribuan orang yang ingin bergabung dengan sekte langit awan duduk bersila di panggung besar di kaki gunung, menunggu ujian. Di antara orang-orang ini adalah pria dan wanita, tua dan muda, dan beberapa bahkan telah mencapai formasi inti, sementara yang lain seperti Wang Lin, yang hanya berada di lapisan kondensasi Qi kedua atau ketiga. Ada puluhan murid Cloud Sky berdiri di tepi panggung dengan wajah acuh tak acuh. Mereka mengeluarkan tanda-tanda kebanggaan. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi anggota sekte langit awan, jadi posisi mereka secara alami lebih tinggi daripada mereka yang ingin bergabung. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya mengenakan jubah putih dengan 3 pil bersulam di borgolnya melayang turun dari gunung. Dia melayang di area di atas panggung dan memandang semua orang di sana. Dia berkata, dengan nada rendah, jika Anda ingin bergabung dengan sekte langit awan saya, senioritas Anda akan rendah. Jika kamu tidak bersedia, pergilah sekarang. E3/4 EC. Ketika dia selesai berbicara, tidak satu pun dari ribuan orang di atas panggung yang tersisa. Mereka semua menatap orang itu dengan tatapan penuh tekad di mata mereka. Di antara orang-orang ini ada beberapa kultivator formasi inti. Mereka tahu bahwa kata-kata pria parubaya itu ditujukan untuk mereka. Setelah menunggu sebentar, pria parubaya itu melambaikan tangan kanannya dan ledakan kekuatan tiba-tiba muncul dari tengah panggung, mendorong semua orang di dekatnya menjauh dan memperlihatkan ruang terbuka berdiameter 10 kaki di atas panggung. Di saat yang sama, kolom kabut gelap muncul dari tanah di sana. Itu terlihat sangat megah. Pilar kabut tebal dan gelap ini terasa seperti tangan raksasa yang digunakan untuk menopang langit. Setelah naik dari tanah, ia membentang begitu jauh ke langit sehingga jika seseorang melihat ke atas dari bawah, mereka tidak akan bisa melihat puncaknya. Suara pria parubaya itu melayang ke arah kerumunan.
Menggunakan metode apapun yang Anda pilih, selama Anda dapat merasakan dengan tepat zat apa yang ada di dalam pilar kabut gelap ini, maka Anda memenuhi syarat. Batas waktunya adalah 6 jam. Dengan itu, dia mendarat di samping dan berdiri diam, mengamati pilar kabut gelap. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia menatap pilar kabut hitam dan mulai berpikir. Meskipun dia adalah seorang avatar, saat membuat avatar tersebut tidak mendapatkan kultivasi atau indera ketuhanan apapun dari tubuh utamanya, namun semua teknik dan ingatannya dari dewa kuno masih utuh. Mata Wang Lin sedikit bergetar. Dia terus menganalisis pilar itu sampai dia perlahan mulai menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Dari pandangannya, pilar ini jelas merupakan semacam pembatasan dan pembatasan tersebut digunakan untuk menguji setiap orang yang mencoba menembusnya. Ini pasti cara Sekte Langit Awan untuk menyingkirkan orang-orang yang datang ke sini untuk bergabung dengan mereka dengan niat buruk, namun Wang Lin tidak yakin tentang bagaimana sebenarnya reaksi dari pembatasan tersebut. Tipe murid seperti apa yang ingin ditemukan oleh Sekte Langit Awan dengan pembatasan ini? Menurut pengetahuan Wang Lin tentang pembatasan, mustahil bagi orang biasa untuk mengatasi pembatasan ini. Akibatnya, bahkan di antara ribuan orang di panggung ini, hampir tidak ada satupun dari mereka yang dapat menembus batasan ini. Jadi, jika Wang Lin mengetahui batasan tersebut, itu akan menjadi terlalu jelas dan seseorang akan membantah ceritanya tentang keinginan untuk bergabung dengan Sekte Langit Awan. Tapi ini masih bukan bagian terpenting. Wang Lin khawatir jika dia tidak mengetahui tipe murid seperti apa yang diinginkan oleh Sekte Langit Awan dan melanggar batasannya, maka dia pasti akan mendapatkan terlalu banyak perhatian dari Sekte Langit Awan. Itu akan membuat usaha ini tidak bernilai lagi. Oleh karena itu, Wang Lin tidak segera melanggar batasan tersebut, tetapi menunggu. Dia tidak percaya bahwa Sekte Langit Awan hanya akan mengumpulkan orang-orang dan memberitahu mereka bahwa tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi syarat. Jika analisisnya benar, seseorang akan segera menemukan jawabannya di sini. Waktu berlalu dan, dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Beberapa orang di kerumunan itu sudah mulai gelisah. Mereka telah mencoba menyelidiki dengan indera ketuhanan mereka, tetapi setiap kali indera ketuhanan mereka mendekati kabut gelap, kekuatan misterius akan mendorong mereka menjauh. Apapun metode yang mereka coba, mereka tidak berhasil. Akhirnya, seseorang menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sebuah ukiran kayu. Potongan kayu ini berbentuk seperti elang. Dia melantunkan beberapa kata, lalu melemparkan ukiran kayu itu ke arah pilar kabut gelap. Pria parubaya yang bertugas merekrut murid tidak mengatakan apapun tentang tindakan ini, tapi dia diam-diam melihat ke arah pilar. Wang Lin memperhatikan bahwa meskipun ekspresi pria parubaya itu tetap tenang, murid-murid Sekte Langit Awan yang berada di sekitar memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka untuk sesaat. Saat elang kayu muncul, ia langsung tumbuh dan akhirnya berubah menjadi elang emas, yang bergegas menuju pilar. Namun saat elang emas menyentuh pilar, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari pilar, meraih elang emas, dan menariknya ke dalam kabut hitam. Ekspresi orang yang mengirimkan elang emas tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri dan dengan cepat berbalik ke arah pria parubaya itu dan berkata, "Junior menyerah dan ingin senior mengembalikan harta itu. Ini adalah harta keluarga junior. Tolong, senior." Pria parubaya itu mengamati orang itu dan perlahan berkata, "Elang kayu emas adalah harta warisan keluarga Gongsun. Sekte kami tentu saja tidak akan menyimpannya. Karena Anda sudah berhenti, itu akan dikembalikan kepada Anda ketika semua orang pergi." Tatapan orang itu langsung sedikit rileks. Matanya dipenuhi rasa terima kasih saat dia berjalan menuruni panggung. Pria parubaya itu kembali menekankan, "Saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Anda dapat menggunakan apapun yang Anda suka. Selama Anda dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, maka Anda telah lulus." Kali ini, seorang pemuda di atas panggung dengan hati-hati bertanya, "Tetapi jika kita mengatakan apa yang ada di dalam pilar, bukankah semua orang di sini juga akan mengetahuinya?" Pria parubaya itu tersenyum dan menjawab, "Tidak mungkin. Jika salah satu dari kalian dapat melihat menembus kabut, kalian akan mengetahui rahasia yang ada di sini." Saat tangan itu keluar dari pilar kabut hitam, mata Wang Lin berbinar. Dia terus-menerus memperhatikan batasan tersebut dan ketika tangan itu muncul, celah kecil muncul. Dengan pengetahuan dan mata dewanya, dia segera melihat beberapa pil mengambang di dalam pilar kabut. Ekspresi Wang Lin tetap normal, tapi jantungnya berdetak kencang. Namun, dia merenung sejenak, tapi tidak bertindak gegabah.
Kali ini, lebih banyak orang menjadi gelisah di tengah kerumunan dan mengeluarkan harta mereka untuk mencoba memecahkan kabut gelap ini. Semakin banyak orang mulai menyerang dengan harta magis. Setiap saat, sebuah tangan akan keluar, mengambil harta ajaib, dan menariknya ke dalam kabut gelap. Jika pria parubaya itu belum mengatakannya, mereka tidak akan berani menggunakan semua harta magis ini, namun Sekte Langit Awan telah menyatakan bahwa jika mereka menyerah, semua harta itu akan dikembalikan ketika mereka pergi. Akibatnya, semua orang berhenti peduli. Banyak harta ajaib muncul di langit, satu demi satu. Melalui celah yang disebabkan oleh serangan tersebut, Wang Lin dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang ada di dalam batasan tersebut. Bagaimanapun, dia memiliki mata dewa yang dapat menembus batasan. Di dalamnya ada 11 pil, 11 buah batu giok, dan 11 token dengan ukiran tungku pil di atasnya. Wang Lin tidak tahu apa yang diwakili oleh ketiga benda ini, tetapi, pada saat itu, cahaya keemasan muncul di sekitar kabut hitam. Lalu, kilatan cahaya keemasan juga datang dari dalam kabut. Setelah cahaya keemasan mengelilingi pilar sebentar, itu berubah menjadi sepotong batu giok dan terbang ke tangan seorang gadis yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada titik ini, mata pria parubaya dari Sekte Langit Awan berbinar. Dia dengan cepat pindah ke samping gadis itu dan mengambil batu giok di tangannya. Setelah melihat batu giok itu sebentar, dia tersenyum dan berkata, "Kamu lulus." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan seorang murid dari Sekte Langit Awan datang dan membawanya pergi. Bawa dia ke atas gunung. Pria parubaya itu tersenyum pada gadis itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke tempatnya semula dan menunggu orang berikutnya lewat. Gadis itu masih merasa semuanya kabur. Saat masih linglung, dia dipimpin ke atas gunung oleh murid Sekte Langit Awan. Melihat seseorang berhasil lulus ujian, semua orang di panggung mulai berdiskusi satu sama lain, namun, bagi orang-orang dari Sekte Langit Awan, mereka tidak merasa terganggu sama sekali. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan jelas melihat bahwa itu bukan karena gadis itu melihat menembus kabut hitam, tetapi potongan batu giok di dalam kabut hitam memilih gadis itu. Dan ketika pria parubaya itu melihat bongkahan batu giok itu jatuh ke tangan gadis itu, dia tidak segera mengumumkan kematiannya, tetapi naik untuk memeriksa bongkahan batu giok itu sebelum mengumumkannya. Melalui ini, Wang Lin menilai bahwa pria parubaya itu pergi untuk memeriksa apakah batu giok itu benar-benar memilihnya, jadi, jika dia bertindak gegabah sebelumnya, dia akan mengungkapkan titik lemahnya. Wang Lin mencibir. Metode penerimaan murid dari Sekte Langit Awan ini memang aneh. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba mulai memancar dari pilar lagi. Mata Wang Lin bersinar dan tangan kanannya diam-diam membuat batasan. Dengan energi spiritual yang dimilikinya saat ini, ia hanya dapat menggunakan beberapa batasan sederhana dan tidak mampu membuat lingkaran ilusi. Namun demikian, batasan yang dia miliki adalah batasan kuno yang diturunkan oleh Dewa Kuno. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh para kultivator normal. Episode 212 Kemewahan. Ditambah lagi, dengan semua harta magis yang bersinar sepanjang waktu dan Sekte Langit Awan sendiri mengatakan bahwa metode apapun dapat digunakan, tidak ada seorang pun yang mengetahui batasan Wang Lin. Saat pembatasan mengenai pilar, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan sepotong batu giok bersinar emas dan perlahan terbang keluar. Mata Wang Lin berbinar dan batasannya mendarat pada bongkahan batu giok. Tiba-tiba, kecepatan potongan batu giok itu melambat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan batasan lain dan, kali ini, batasan tersebut mendarat pada pil di dalam pilar. Pil itu mulai memancarkan cahaya keemasan dan dengan cepat terbang keluar dari pilar. Benda itu mendarat di tangan seorang pemuda di atas panggung. Orang itu tertegun dan tiba-tiba berteriak kegirangan. "Ini, aku lulus." Pada saat itu, mata pria parubaya dari Sekte Cloud tersentak terbuka. Dia menatap pil itu sambil dengan cepat melompat dan mendarat di depan pemuda itu. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan tangannya dan pil itu terbang ke tangannya. Dia dengan hati-hati memeriksa pil itu, lalu memandang pemuda itu, yang dipenuhi ekstasi. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Selamat untukmu. Anda tidak perlu diuji lagi dan akan langsung menjadi murid dalam dari Sekte Langit Awan. Anda bisa naik gunung untuk melihat kepala sekte. Jaga baik-baik pil ini. Saat kamu bertemu gurumu, berikan ini kepada mereka sebagai hadiah. Sayangnya, ini adalah pil berbahan dasar api. Jika ada hal lain, aku akan menjadi gurumu." Mata murid itu menunjukkan warna ekstasi. Dia dengan cepat mengangguk saat dia dipenuhi dengan kegembiraan.
Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya tergerak. Di dalam kabut hitam, dia hanya melihat 3 hal, pil, batu giok, dan token. Jelas bahwa ketiga item ini memiliki arti yang berbeda. Menerima pil berarti seseorang akan menjadi murid dan menerima batu giok berarti seseorang lulus ujian ini. Apa yang akan terjadi jika seseorang menerima token tersebut? Wang Lin merenung sedikit, tapi dia tidak bertindak lagi. Dia harus sangat berhati-hati karena suatu saat bisa saja terjadi kecelakaan, tapi jika dia menggunakannya secara berurutan, itu akan terlihat jelas. Jika dia ketahuan, semua ini akan sia-sia. Dengan analisis Wang Lin terhadap ekspresi pria parubaya itu, dia yakin bahwa dalam ujian perekrutan yang hanya diadakan setiap 30 tahun sekali, hampir tidak ada yang mendapatkan pil tersebut. Dia menduga kebanyakan orang baru saja mendapatkan batu giok itu. Pria parubaya itu perlahan berkata dengan nada datar, hanya tersisa 1 jam sebelum batas waktunya habis. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa di dalam pilar, ada 4 item, sepotong batu giok, pil, token, dan tungku pil. Di antara 4 item, siapapun yang mendapatkan batu giok itu lulus ujian ini. Siapapun yang mendapat pil secara langsung menjadi murid dalam. Siapapun yang mendapatkan token itu dapat menukarkannya dengan pil peringkat 3 manapun, selain pil yang memungkinkan Anda menjadi murid dalam. Jika salah satu dari kalian mendapatkan tungku, maka kalian akan menjadi salah satu dari sedikit yang akan menjadi murid kepala sekte. Namun, dalam 8.000 tahun sejak sekte Langit Awan didirikan, hanya 6 murid yang mendapatkan tungku pil. Saya berharap, di antara kalian, akan ada yang ketujuh. Setelah Anda menjadi murid kepala sekte, Anda dapat menggunakan pil sesuai keinginan dan Anda akan terpapar pada bidang alkimia yang lebih mendalam. Saat kata-kata itu keluar, semua pemuda di atas panggung menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah pilar. Di mata mereka, pilar itu melambangkan kekayaan seumur hidup. Ketika Wang Lin mendengar kata itu, dia tercengang. Ketika dia memeriksa batasannya, hanya ada 3 item. Tidak ada tungku pil di dalamnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak terus menonton, tetapi mengirimkan batasan dan mengeluarkan pil. Dengan kilatan cahaya keemasan, pil biru segera terbang keluar dari pilar dan ditangkap oleh Wang Lin. Bukan karena Wang Lin tidak bisa mendapatkan tokennya, tapi dia tidak ingin itu terlalu mencolok. Jika bukan karena mendapatkan pil itu akan menjadikannya murid dalam secara langsung, dia akan memilih batu giok sebagai gantinya. Setelah memperhatikan warna pilnya, mata pria parubaya itu tiba-tiba berbinar. Dia mengambil pil itu dari tangan Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu bersedia menganggapku sebagai gurumu? Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi ketakutan, tapi di dalam ketakutan itu ada sedikit kegembiraan. Dia dengan cepat mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, berdirilah bersamaku sampai akhir, lalu aku akan membawamu ke atas gunung untuk menemui kepala sekte. Wang Lin dengan cepat dan penuh hormat mengikuti pria parubaya itu ke sudut panggung. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ekstasi, tapi dia mencibir dalam hati. Ketika dia melihat ekspresi kecewa pria parubaya itu ketika muridnya sebelumnya mendapatkan pil elemen api, Wang Lin mulai mengamati pria parubaya itu dengan cermat. Dia secara kasar menilai bahwa pil yang diinginkan pria parubaya itu adalah pil air. Lagi pula, meskipun elemen lainnya tidak cocok, elemen itu masih bisa digunakan, kecuali dia membutuhkan elemen air, yang merupakan kebalikan dari api. Alhasil, Wang Lin sengaja memilih pil berelemen air karena jika analisisnya benar, pria parubaya itu akan dengan senang hati menggali terlalu dalam mengapa 2 pil muncul berturut-turut. Dalam 1 jam berikutnya, 3 orang lagi dipilih. Di antara ketiganya, salah satunya adalah gadis yang berjalan ke sini bersama Wang Lin. Waktu sudah mendekati akhir. Pria parubaya itu memandang ke langit dan hendak mengumumkan hasilnya, tetapi, pada saat yang sama, seluruh pilar kabut gelap mulai bergulung dengan keras. Awan gelap mulai muncul di langit dan kilat melintas di langit seperti ular perak menari. Pada saat yang sama, semburan suara gemuruh muncul dari dalam kabut dan ujung tungku pil raksasa muncul dari sudut kabut. Ujung ini berwarna ungu dan memiliki ukiran rantai naga hitam. Mata naga itu dipenuhi amarah dan rasa keengganan yang kuat. Ia melihat ke langit dan mengeluarkan beberapa suara gemuruh. Pada saat itu, kekuatan tak terlihat dari kabut mendorong semua orang yang ada di atas panggung, selain pria parubaya dan Wang Lin, yang berada di sampingnya, dan seorang pemuda yang tampak lemah. Pemuda yang tampak lemah itu menatap ujung tungku pil dengan ekspresi kosong, tidak mampu berbicara. Wang Lin kaget.
dia dengan hati-hati melihat Tunku Pil dan bisa melihatnya ditutupi lapisan cahaya hitam. Setiap kali Tunku Pil bergerak sedikit, lapisan cahaya hitam berkurang. Tripod. Ini adalah tripod naga. Pria parubaya yang berdiri di samping Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius. Namun, pada saat yang sama, Tunku Pil tiba-tiba bergetar dan tidak lagi terbang keluar, namun perlahan menyusut kembali ke dalam kabut. Pada saat yang sama, sebuah token emas terbang keluar dari kabut dan mendarat di tangan pemuda yang tampak lemah itu. Pria parubaya itu menghela nafas. Dia melihat ini terjadi setiap 30 tahun, tetapi Tunku Pil tidak pernah bisa keluar dari pilarnya. Kirim semua orang keluar dari gunung sekte langit awan. Setiap orang yang memperoleh sesuatu, ikuti aku mendaki gunung. Setelah pria parubaya itu selesai, dia kembali menatap Wang Lin dan meraih ikat pinggang Wang Lin. Dia melompat ke arah pemuda yang mendapatkan token itu dan menjemputnya juga, lalu membawa mereka berdua ke atas gunung. Di belakangnya ada 3 murid Cloud Sky. Mereka membawa 3 orang beruntung yang lulus ujian ke puncak gunung. Wang Lin terus memeriksa sekelilingnya. Ketika pria parubaya itu bergerak lebih cepat, gunung itu semakin dekat. Kemudian, mereka tiba-tiba melewati penghalang seperti gelombang dan seluruh pemandangan sebelum Wang Lin berubah. Barisan hutan hijau yang indah dan pemandangan pegunungan tiba-tiba menghilang dan apa yang terbentang di hadapan Wang Lin adalah sebuah bangunan yang sangat megah yang dihiasi dengan batu giok yang diukir dengan sangat baik. Bahkan Wang Lin, yang telah melihat dunia, tidak bisa menahan nafasnya juga dan meskipun sekte langit awan memang kaya. Meski tidak semua rumahnya terbuat dari batu giok, namun lebih dari 80% bangunannya terbuat dari batu giok alam. Jika semua ini diubah menjadi batu roh atau potongan giok, jumlah totalnya tidak terbayangkan. Di saat yang sama, karena terdapat banyak batu giok, tempat ini secara alami memiliki energi spiritual yang sangat padat. Dia menarik napas dan langsung merasakan perasaan yang sangat nyaman. Setelah menganalisanya sedikit, Wang Lin memutuskan bahwa berkultivasi di sini selama 1 hari dapat dibandingkan dengan 3 hari berkultivasi di luar. Wang Lin memandang orang lain yang juga terpilih dan menemukan bahwa mereka semua juga tercengang. Mereka semua menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi aneh. Saat mereka melewati penghalang seperti gelombang, para murid di belakang pria parubaya itu mulai mengendurkan lengan mereka. Setiap orang yang datang untuk bergabung dengan sekte langit awan sudah memiliki harta terbangnya sendiri. Saat murid-murid sekte langit awan melonggarkan cengkeraman mereka pada orang-orang yang mereka bawa, semua orang menaiki harta karun terbang mereka sendiri dan mengikuti di belakang pria parubaya itu. Kecepatan kelompok itu tidak terlalu cepat. Wang Lin tertegun lebih lama, lalu melihat sekawanan burung bangau terbang dari kejauhan. Di atas burung bangau itu duduk beberapa wanita cantik. Para wanita ini mengenakan jubah berwarna pelangi, membuatnya terlihat seperti kupu-kupu yang menari, sehingga membuat orang tanpa sadar melihat ke arahnya. Ketika burung bangau itu semakin dekat, salah seorang wanita berkata, dengan suara yang indah dan jelas, "Kakak bela diri Zhou, apakah ini murid baru?" Wanita itu menarik, dengan semua ciri-ciri kecantikannya yang luar biasa. Dia juga memiliki titik kecil di tepi bibirnya, membuatnya sangat menawan. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Ya, kali ini, saat perekrutan, 6 orang lolos." Tatapan wanita itu menyapu seluruh kelompok, memperlihatkan sebagian kecantikannya yang tersembunyi. Tatapannya tertuju pada gadis yang berjalan ke sekte bersama Wang Lin dan dia tersenyum. Sangat cantik. Jika dia dilihat oleh guru, dia pasti akan diterima sebagai murid. Ketika wanita itu selesai, para wanita yang bersamanya mengalihkan pandangan mereka ke gadis itu. Setelah mengobrol sebentar, mereka semua meninggalkan Derek dengan senyum menawan. Episode 213 Teman Lama. Wanita-wanita cantik itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, tetapi penampilan mereka membuat gusar hati para pria muda yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Di antara 6 murid baru, selain gadis yang berjalan mendaki gunung bersama Wang Lin, yang mengerutkan kening, satu-satunya orang yang bahkan tidak menatap ketika melihat pesona wanita itu adalah Wang Lin. Dalam pandangan Wang Lin, meskipun wanita-wanita ini sangat cantik dan tubuh mereka memiliki lekuk tubuh yang bagus, mereka tidak secantik Li Muwan, dan dibandingkan dengan Liu Mei dari sekte Suandao, mereka bahkan jauh tertinggal. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa menarik perhatian Wang Lin? Selain itu, dia selalu memiliki hati yang kuat yang tidak akan tergerak oleh wanita cantik, jadi Wang Lin tidak merasa bingung bukanlah kejutan besar. Adapun gadis yang berjalan bersama Wang Lin ke sekte, dia berbalik dan pandangannya tertuju pada Wang Lin.
Ketika dia melihat matanya tenang, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, meskipun dia tidak tahu kenapa. Setelah para wanita itu pergi, pria parubaya itu terbatuk ringan. Pandangannya tertuju pada orang-orang itu. Dia kemudian menoleh ke gadis itu dan tersenyum. Gadis yang beruntung. Anda juga tidak perlu melakukan ujian kedua. Nanti, Anda akan mengikuti saya untuk menemui kepala sekte. Dengan itu, dia terus terbang ke depan. Saat mereka terbang lebih jauh ke dalam sekte langit awan, makhluk roh perlahan-lahan muncul di tanah. Ada banyak harimau, monyet, beruang, dan hewan lainnya. Mereka semua adalah hewan normal, namun, di dalam sekte langit awan, masing-masing dari mereka jauh lebih besar dan tubuh mereka memancarkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang berarti mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Makhluk roh ini diam-diam berbaring di tanah atau dengan gesit memanjat. Saat mereka terbang, Wang Lin menemukan bahwa bangunan-bangunan itu membentuk lingkaran besar dan, di tengah-tengah lingkaran, sebuah aula yang sangat megah perlahan-lahan mulai terlihat oleh semua orang. Aula utama ini sangat besar. Bahkan jika 1000 orang memasuki aula utama, tidak akan terasa sesak. Di alun-alun di depan aula besar ada 7 tungku pil besar. Setiap tungku mengeluarkan asap putih yang melayang ke langit, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan langit. Dari dalam dan luar, aula besar mengeluarkan aroma pil yang tertinggal. Saat ini, ada puluhan orang yang terbagi menjadi 2 baris. Mereka bermeditasi dengan mata tertutup atau berbicara satu sama lain. Di tengah, seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah hijau dan memegang tangan di belakang punggung, tersenyum pada kelompok itu saat mereka semakin dekat. Pria parubaya yang membawa Wang Lin dan yang lainnya ke sini perlahan turun dan mendarat di alun-alun. Dia menurunkan Wang Lin dan pemuda yang mendapatkan token itu dan dengan hormat berkata kepada sesepuh berbaju hijau, murid generasi ke-9 Zhou Lin menyapa kepala sekte. Dalam perekrutan hari ini untuk sekte langit awan, total ada 6 orang yang lolos. Di antara 6 orang tersebut, 3 orang mendapat batu giok, 2 orang mendapat pil, dan 1 orang mendapat token. Para murid telah mengirim gadis yang mendapatkan batu giok pertama ke atas gunung. Setelah Wang Lin tiba, dia langsung terpana. Dia segera menundukkan kepalanya karena semua orang tua di sekitar sini adalah kultivator Nas Chen Sol. Tidak heran jika sekte langit awan menjadi sekte nomor 1 di negara Chu. Penatua berjubah hijau itu tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi dan mengatur ujian untuk 3 orang yang menerima batu giok itu. Jika mereka lulus, mereka bisa menjadi murid dalam. Pria parubaya itu ingin berbicara, tetapi dia ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, kepala sekte, murid ingin menerima pemuda ini sebagai muridku. Dia mendapat pil elemen air, yang merupakan bahan yang cocok untuk kebutuhan murid pil saat ini. Tatapan tetua berjubah hijau itu menyapu Wang Lin. Saat itu, tatapannya setajam pisau dan dia dengan jelas melihat menembus Wang Lin, luar dan dalam. Wang Lin mencibir dalam hatinya. Meskipun kultivasi tetua ini berada pada tahap jiwa baru lahir, kultivasi tubuh saat ini masih pada tahap kondensasi Qi, jadi dia tidak takut sama sekali, tetapi tubuhnya bergetar dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sesaat kemudian, si tetua menarik pandangannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, untuk mendapatkan pil, orang ini harus memiliki teknik khusus. Baiklah, kamu bisa menjadikannya sebagai muridmu. Dia tidak takut murid sekte lain, Mixiang, masuk ke sekolahnya karena benda-benda di dalam kabut memilih pemiliknya sendiri, dan salah satu kualifikasi untuk dipilih adalah tidak memiliki niat buruk terhadap sekte tersebut. Namun, dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah menggunakan batasan kuno untuk mengeluarkan item tersebut dengan paksa. Mata pria parubaya, Zhou Lin, langsung berbinar. Dia berterima kasih kepada kepala sekte dan kemudian melirik Wang Lin. Dia memberi isyarat kepada Wang Lin untuk mengikutinya. Namun, tepat pada saat itu, seorang wanita tua yang duduk di posisi kedua sebelah kanan membuka matanya. Dia memeriksa kelompok itu dan berkata, dengan suara serak, saya menginginkan gadis ini. Wanita tua itu mengacungkan tangannya dan gadis yang datang bersama Wang Lin tiba-tiba menjerit saat tubuhnya tanpa sadar melayang ke arah wanita tua itu. Gadis itu juga sangat pintar. Dia segera berlutut di tanah dan berkata, murid menyapa guru. Saat kata-kata itu keluar, semua orang yang duduk di sekitar segera mengungkapkan ekspresi aneh. Bahkan wanita tua itu pun tercengang. Setelah menatap kosong padanya sejenak, wanita tua itu tersenyum dan berkata, kamu sungguh gadis yang cerdas. Tahukah Anda bahwa semua murid yang memasuki sekte langit awan saya dianggap sebagai murid generasi ke-10?
Wajah gadis itu memerah. Dia memainkan ujung bajunya, tidak tahu harus berkata apa. Wanita tua itu dengan hati-hati memandangnya beberapa kali dan tersenyum. Baiklah, bangun. Meski aku tidak bisa langsung menerimamu sebagai muridku, jika kamu bisa membuat pil peringkat 2 dalam 3 tahun, aku akan dengan paksa menerimamu sebagai murid kehormatan. Tetua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya sedikit. Tatapannya menyapu seluruh kelompok dan tertuju pada pemuda yang memegang token. Dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, dia merenung sedikit, lalu berkata kepada pria paruh baya bernama Zhou Lin, kamu bisa pergi sekarang. Zhou Lin dengan cepat merespons dan memberi isyarat kepada Wang Lin untuk mengikutinya saat dia berjalan pergi. Di belakang Wang Lin ada 2 pemuda yang mendapatkan batu giok itu. Mereka juga diberitahu apa yang harus dilakukan dan segera mengikuti di belakang Wang Lin. Saat mereka pergi, kedua pemuda itu memandang Wang Lin dan yang lainnya yang sudah diterima. Mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi iri. Setelah mereka meninggalkan aula utama, pria parubaya itu menoleh kedua orang yang menerima batu giok itu dan dengan tenang berkata, kalian berdua tunggu di sini. Anda tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Aku akan segera kembali. Dengan itu, dia meraih Wang Lin dan melompat ke langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna pelangi dan menghilang di kejauhan. Kecepatan Zhou Lin ini sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia telah membawa Wang Lin ke sebuah rumah di tepi pegunungan. Dia membuka gerbang halaman dan di dalam halaman ada kebun herbal kecil. Di tengah taman ada tungku pil perunggu setinggi manusia. Sekte Langit Awan kami tidak mengadakan upacara mewah. Saya meminum pil Anda, jadi Anda sekarang adalah murid saya. Dari catatan pendaftaran Anda, saya tahu nama Anda Wang Lin. Wang Lin, saya belum pernah menerima murid sebelumnya, Anda yang pertama. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di rumah ini. Setelah aku selesai perekrutan, aku akan kembali dan mengajarimu seni alkimia. Dengan itu, Zhou Lin menjelaskan beberapa hal lagi dan pergi. Setelah Zhou Lin pergi, mata Wang Lin berbinar. Mulai sekarang, dia juga menjadi anggota Sekte Langit Awan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Taman ini memiliki banyak bunga dan tanaman yang tumbuh di sekelilingnya. Semakin dia melihat mereka, semakin dia bersemangat. Ini hanyalah kebun ramuan murid generasi ke-9 dan sudah ada tanaman herbal yang sangat berharga yang tumbuh di sini. Dan semua ramuan ini disimpan dalam kondisi sempurna. Mengingat jumlah energi spiritual yang mereka terima, tidak ada efek herbal yang hilang sama sekali. Setelah dia memeriksa semuanya, Wang Lin menghela nafas lagi. Dia merasa Sekte Langit Awan terlalu mewah dan kaya. Menggunakan batu giok sebagai batu bangunan, membesarkan makhluk roh seperti ternak, hanya murid generasi ke-9 yang memiliki kebun herbal seperti ini. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya Sekte Langit Awan. Pada saat itu, hati Wang Lin tiba-tiba merasakan dorongan untuk mencuri pil di dalam gudang penyimpanan Sekte Langit Awan. Pasti ada berbagai macam pil yang disimpan di sana, jadi jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak akan kekurangan pil apapun sampai dia mencapai tahap pemutusan roh. Saat ide ini muncul di benaknya, dia membuangnya karena hal itu tidak mungkin terjadi kecuali tubuh utamanya mencapai tahap Naschen Soul. Maka, hal itu bukanlah hal yang mustahil. Setelah merenung sedikit, Wang Lin membuang ide yang tidak realistis ini. Bagaimanapun, avatarnya hanya berada di lapisan ketiga kondensasi Qi. Kebun herbal itu tidak besar. Di belakangnya ada deretan rumah. Selain rumah pertama memiliki batasan yang melindunginya, tidak ada rumah lain yang memiliki perlindungan. Wang Lin memilih rumah terakhir. Dia berjalan masuk dan menyapu sekeliling. Ruangan itu dilengkapi dengan semua kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat tungku pil kecil di tengah ruangan. Meskipun Wang Lin bukan ahli tungku pil, dia masih mengetahui satu atau dua hal. Tungku pil di aula utama adalah harta karun legendaris. Bahkan tungku pil kecil di tengah taman dianggap sebagai harta langka. Jika itu terjadi di lautan iblis, biaya untuk membuat salah satunya tidak terbayangkan. Dan akhirnya, tungku pil kecil di kamarnya sangat mengejutkannya. Tungku pil ini tidak lebih buruk dari tungku yang dia berikan pada Limuan saat itu. Itu berarti tungku pil ini bernilai kulit naga utuh. Harus dikatakan bahwa ada banyak halaman seperti ini di Sekte Langit Awan, dan setiap taman memiliki banyak ruangan, dan masing-masing ruangan tersebut memiliki tungku pil. Menambahkan semua itu berarti jumlah tungku ini sangat besar. Jelas sekali, tungku pil ini tidak bernilai banyak di Sekte Langit Awan. Untuk memastikan spekulasinya, dia pergi dan memeriksa semua ruangan lainnya. Dia membenarkan bahwa, di dalam setiap ruangan itu, terdapat tungku pil serupa.
Segala sesuatu yang dia lihat sejak memasuki Sekte Langit Awan telah menunjukkan betapa kuatnya sekte tersebut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kembali merasa kagum dengan betapa kuat dan kayanya sekte ini. Dari dalam ruangan, Wang Lin merenung sejenak. Dia mengirimkan batasan yang mendarat di pintu, lalu dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Ketika malam tiba, Wang Lin merasakan fluktuasi khusus energi spiritual dari pembatasan yang dia lakukan. Dia tahu itu karena Zhou Lin telah kembali. Zhou Lin ini baru berada pada tahap awal formasi inti, jadi dia tidak bisa melihat melalui formasi Wang Lin. Sekte Langit Awan dipecah menjadi sekte dalam dan luar. Sekte dalam bertanggung jawab atas alkimia dan sekte luar bertugas melindungi sekte tersebut. Karena Zhou Lin adalah murid sekte dalam, pekerjaan utamanya adalah membuat pil. Keluarlah dan temui aku. Suara Zhou Lin terdengar dari luar. Wang Lin membuka matanya dan keluar dari kamar. Meskipun saat itu sudah larut malam, dengan sinar bulan, semuanya tampak jelas seperti siang hari bagi para kultivator. Zhou Lin berdiri di taman. Ketika Wang Lin keluar, dia melemparkan sepotong batu giok ke Wang Lin dan berkata, gurumu harus mengikuti pelatihan tertutup untuk menyerap pil elemen air. Kalau singkat, hanya butuh waktu beberapa bulan, tapi bisa sampai beberapa tahun. Jadi, aku tidak punya waktu untuk mengajarimu alkimia. Di dalam batu giok ini terdapat pengalaman saya selama puluhan tahun dan beberapa resep pil. Anda harus mempelajarinya sendiri terlebih dahulu. Jika Anda mempunyai masalah, pergilah ke halaman selatan. Di halaman ketiga, Anda akan menemukan guru-guru Anda. Saya sudah memberitahunya tentang saya menerima Anda sebagai murid. Wang Lin mengambil potongan batu giok itu. Dia meletakkannya di dahinya dan mengamati batu giok itu lalu langsung terpana. Dia tidak mengira Zhou Lin akan memberinya sepotong batu giok seperti ini. Di dalam batu giok ini terdapat pengalaman Zhou Lin selama bertahun-tahun dalam bidang alkimia, terutama kegagalan dan apa yang membuat kualitas pil menurun. Giok itu berisi informasi yang sangat rinci. Bisa dikatakan itu sangat berharga bagi Wang Lin saat ini. Dia dan Zhou Lin baru saja bertemu, jadi dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan barunya akan memberinya sepotong batu giok ini. Ini sangat kontras dengan hubungan guru dan murid yang kejam yang dulu dia miliki dengan Sun Dazu. Wang Lin merasakan emosi yang bertentangan saat memegang batu giok itu. Zhou Lin tidak memperhatikan satupun pikiran Wang Lin. Dia merenung sejenak, lalu melanjutkan, guru-gurumu adalah orang yang sangat lembut, jadi dia akan mengajarimu semua dasar-dasar alkimia. Selain itu, Anda bebas menggunakan tanaman herbal apapun yang ada di kebun, namun ingatlah untuk tidak mencabut akarnya agar dapat terus tumbuh. Adapun tungku pil itu, jangan menyentuhnya. Tanpa mencapai level tertentu dalam alkimia, mustahil untuk menggunakannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. Zhou Lin merenung sejenak, lalu menghela nafas, sebenarnya, saya seharusnya mengajari Anda beberapa dasar alkimia sebelum mengikuti pelatihan tertutup, tetapi, jika saya menunggu terlalu lama, efektivitas pil elemen air akan turun. Setelah saya keluar dari pelatihan tertutup, saya akan membuatkan Anda beberapa pil penguat fondasi sebagai kompensasi. Dengan itu, dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, saya akan mengikuti pelatihan tertutup di gunung belakang. Anda dapat terus tinggal di sini. Kamarku dilindungi oleh batasan, jadi jangan menyentuhnya. Setelah Zhou Lin selesai berbicara, dia mengeluarkan satu set pakaian, lencana, dan tas pegangan dan meletakkannya di samping. Dia merenung sedikit, lalu mengeluarkan botol putih dan berkata, ini adalah pakaian murid generasi ke-10 yang diberikan guru untukmu. Sedangkan untuk botol ini berisi 3 pil. Ambil 2 dan gunakan yang terakhir untuk belajar. Dengan itu, tubuh Zhou Lin berubah menjadi cahaya berwarna pelangi dan dia meninggalkan halaman. Wang Lin diam-diam berdiri di sana untuk sementara waktu. Dia mengambil pakaian dan pil, lalu kembali ke kamarnya. Tindakan Zhou Lin terasa sangat aneh bagi Wang Lin. Cara dia memperlakukan Wang Lin adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dia alami seumur hidupnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka botolnya. Bau yang sangat harum keluar. Di dalam botol itu ada 3 pil berwarna kuning cerah. Masing-masing seukuran kacang lici. Wang Lin mengambil satu. Setelah melihatnya sebentar, dia tidak memakannya, tetapi mengeluarkan seekor binatang kecil dari tasnya. Saat binatang itu muncul, ia mengepakkan sayapnya dan menggeram. Wang Lin menjentikkan jarinya dan pil itu masuk ke mulut binatang itu. Matanya menjadi serius saat dia mengamati binatang itu.
Setelah sekian lama, binatang itu tidak hanya menunjukkan reaksi negatif apapun, tetapi malah menjadi lebih hidup. Bahkan kepalanya sepertinya sudah tumbuh sedikit. Wang Lin mengamatinya sebentar. Dia kemudian melambaikan tangannya dan binatang kecil itu kembali ke tasnya. Dia bermaksud mengamatinya selama beberapa hari. Jika binatang kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda negatif, maka dia akan meminum pilnya. Wang Lin diam-diam berkultivasi sepanjang malam. Wang Lin bangun dari kultivasinya keesokan paginya. Dia menemukan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah meningkat pesat. Sekte Langit Awan memiliki energi spiritual yang sangat padat, jadi kultivasi pada malam hari sangatlah efektif. Wang Lin bangkit dan mengenakan seragam murid Sekte Langit Awan. Itu adalah kemeja putih lengan panjang dengan sulaman tungku pil merah di mansetnya. Dia menyimpan token yang mewakili identitasnya dan botol putihnya. Kemudian, dia menamparkan tas pegangannya dan benda lain muncul di tangannya. Meskipun ini juga merupakan botol putih lainnya, isinya beberapa kali lebih berharga daripada semua pil itu. Setelah Wang Lin meminum seteguk cairan spiritual, dia duduk dan mulai berkultivasi. Kedua tangannya bergerak cepat, membentuk ilusi di depan tubuhnya. Cairan spiritual berubah menjadi energi spiritual di tubuhnya dan dengan cepat berpindah ke tangannya. Perlahan-lahan, tangan Wang Lin bergerak lebih cepat dan keringat muncul di alisnya. Lalu, dia tiba-tiba menggeram, "Ayo!" Tiba-tiba, semua lingkaran ilusi yang dibentuk oleh tangannya bergerak dan membentuk lingkaran pembatas. Lingkaran pembatas mendarat di tanah. Lingkaran-lingkaran muncul di tanah dan mulai berkedip. Wang Lin menyeka keringat di dahinya. Dengan kultivasi avatarnya, dia dapat membuat satu batasan, namun untuk membuat lingkaran batasan, dia membutuhkan bantuan cairan spiritual, dan itu merupakan beban berat di tubuhnya. Setelah lingkaran pembatas mendarat di tanah, serpihan udara dingin keluar dari lingkaran tersebut. Setelah beberapa saat, tubuh utama Wang Lin perlahan muncul melalui lingkaran. Setelah pembatasan diuji, tubuh utama Wang Lin kembali tenggelam ke dalam lingkaran. Ini adalah kartu as Wang Lin di dalam lubang. Saat dia berkultivasi dengan pintu tertutup dan membuat avatarnya, dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa jika avatarnya berada di luar sendirian, ia mungkin menghadapi bahaya. Menggunakan ingatan dewa kuno, dengan dua batu tinta, sebuah batasan dapat memindahkan tubuh utama ke avatar selama keduanya memegang batu tinta. Namun sebelum budidayanya mencapai tingkat tertentu, perlu beberapa saat untuk membuat lingkaran pembatasan. 2 bulan berlalu dengan cepat dan Zhou Lin masih belum kembali. Halaman tempat tinggal Wang Lin benar-benar terpencil. Tidak ada seorang pun yang pernah datang. Wang Lin telah dengan cermat membaca semua yang ada di batu giok yang ditinggalkan Zhou Lin untuknya. Informasi di dalam batu giok itu sangat rinci dan, setelah dia selesai membaca, Wang Lin dapat memastikan bahwa Zhou Lin tidak mengacaukan isi batu giok itu. Adapun binatang yang meminum pil itu, jelas bahwa ia menjadi lebih kuat dari binatang lainnya. Bahkan energi spiritualnya semakin kuat, menunjukkan bahwa pil tersebut tidak memiliki efek berbahaya. Alhasil, hati Wang Lin menjadi semakin bingung. Dia telah memastikan bahwa Zhou Lin memang menganggap Wang Lin sebagai muridnya. Namun hubungan ini terjalin dengan dalih tidak ada konflik kepentingan. Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi jika konflik kepentingan terjadi, namun perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya. Dalam 2 bulan ini, kultivasi Wang Lin beralih dari lapisan ketiga ke lapisan ke-8. Selain cairan spiritual, alkimia Wang Lin adalah alasan lain dia dapat meningkatkan budidayanya begitu cepat. Dia awalnya datang ke Sekte Langit Awan untuk mendapatkan pil, tapi sekarang dia memiliki metode alkimia dan bahan-bahan dari kebun. Wang Lin meluangkan waktu untuk membuat pil itu sendiri. Jalur alkimia sangat panjang. Selain jumlah bakat yang dibutuhkan, yang terpenting adalah kerja keras. Jalur alkimia beberapa kali lebih sulit daripada jalur kultivasi. Saat seseorang pertama kali memulai alkimia, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Wang Lin telah mencoba alkimia berkali-kali selama 2 bulan ini dan hanya berhasil beberapa kali. Suatu kali, dia mengonsumsi banyak ramuan herbal untuk secara paksa membuat 7 pil pembantu pelatihan. Hanya dengan pil, cairan spiritual, dan mutiara menentang surga, dia mampu melompat dari lapisan ketiga ke ke-8 dalam 2 bulan. Pada hari tertentu, ledakan terdengar dari halaman tempat Wang Lin tinggal. Gelombang cahaya seperti riak air melayang melintasi halaman, lalu semuanya kembali normal. Wang Lin keluar dari kamar, tertutup debu. Dia tersenyum kecut. Penyempurnaan terakhir gagal lagi.
Kali ini, dia tidak mampu mengendalikan kekuatan apinya, sehingga menyebabkan tungku pecah dan semua bahan untuk pil terbuang sia-sia. Hal baiknya adalah Sekte Langit Awan tidak kekurangan apapun, terutama tungku pil. Dalam 2 bulan ini, Wang Lin telah membuang 4 tungku pil. Dari 7 tungku pil, hanya tersisa 3. Wang Lin berjalan ke halaman dengan ekspresi berpikir. Di setiap ruangan ada saklar untuk menyalakan api. Api dikendalikan oleh energi spiritual. Kekuatan energi spiritual tidak penting. Itu tergantung pada teknik kontrol mikro. Menggunakan energi spiritual seseorang untuk bertindak sebagai jembatan antara api dan tungku pil mengharuskan seseorang untuk menjaga stabilitas api. Namun ini bukanlah stabilitas statis. Untuk itu diperlukan perubahan yang konstan untuk menjaga stabilitas berdasarkan perubahan di dalam tungku. Jika ada penyimpangan dari prosedur yang benar, penyempurnaan pil akan gagal, dan jika penyimpangannya terlalu besar, tungku pil akan rusak. Ini adalah penghalang tersulit bagi alkemis pemula. Namun, jika seseorang mencapai tahap Naschen Soul, maka mereka dapat menggunakan api jiwa mereka dan tidak akan memiliki persyaratan ini. Selain pengendalian api, pemahaman penggunaan dan interaksi material juga merupakan kuncinya. Memiliki resep saja tidak cukup. Alkimia bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari semua orang. Mustahil bagi 100 orang untuk menghasilkan 100 pil yang sama persis, meski dengan resep yang sama. Tidak peduli seberapa detail resep pilnya, itu hanyalah pedoman. Dalam praktik alkimia, ada banyak faktor yang tidak terbayangkan yang harus diperhitungkan, seperti seberapa banyak energi spiritual yang ada di area sekitar. Perubahan di lingkungan sekitar, ketidakmurnian bahan, dan banyaknya interaksi antara berbagai bahan semuanya mempengaruhi proses dan bukanlah sesuatu yang dapat dicatat oleh sebuah resep. Jika seseorang ingin menjadi ahli alkimia, itu terlalu sulit. Dalam 2 bulan Wang Lin berada di Sekte Langit Awan, dia menemukan bahwa kualitas pil juga dibagi menjadi 9 peringkat, seperti alkemis. Pangkat seorang alkemis menentukan peringkat pil yang bisa mereka hasilkan. Saat ini, hanya ada 3 alkemis peringkat 5 di Sekte Langit Awan, dan salah satunya adalah Guru Zhou Lin. Orang ini adalah seorang wanita dan bukan murid langsung dari Sekte Langit Awan. Dia berasal dari negara Xuanwu. Setelah dia bergabung dengan Sekte Langit Awan, dia langsung menjadi anggota inti sekte tersebut dan, setelah beberapa tahun, dia menjadi seorang tetua. Karena alasan inilah, meskipun Zhou Lin hanyalah murid generasi ke-9, dia mampu mengatur sesi perekrutan. Para tetua juga berusaha memenuhi semua kebutuhan Zhou Lin. Lagi pula, meskipun mereka tidak memberinya wajah, mereka harus memberikan wajah kepada tuannya. Wang Lin berjalan mengitari halaman, memikirkan mengapa dia gagal sekarang. Seluruh proses berjalan dengan baik, namun pada saat-saat terakhir, api menjadi tidak terkendali dan menyebabkan segalanya gagal. Wang Lin berpikir, mungkinkah setiap kali penyempurnaan pil akan berhasil, apinya semakin besar dan tidak terkendali. Namun dia segera teringat bahwa dalam 2 bulan terakhir ini, dia berhasil sekali dan hal itu tidak terjadi pada saat itu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengumpulkan beberapa bahan pil dan mulai menyempurnakannya lagi. Kali ini, ketika dia akan berhasil, apinya tiba-tiba membesar dan tidak terkendali. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, apinya terus menyebar, lalu dengan keras, tungku pilnya meledak lagi. Wang Lin melihat tungku pil yang meledak bersama dengan bahan-bahan terbuang di dalamnya dengan ekspresi gelap. Dia merenung sejenak, lalu mencobanya 2 kali lagi. Namun, kedua tungku pil tersebut meledak. Akibatnya, dalam 2 bulan ini, ke-7 tungku pil tersebut hancur berkeping-keping. Wang Lin tersenyum masam. Dia menghela nafas dan berpikir, jika hanya pemurnian yang gagal, itu akan baik-baik saja, karena saya selalu dapat terus mencoba sampai saya berhasil, tetapi sekarang semua tungku pil juga rusak. Jika situasi ini tidak terselesaikan, Wang Lin takut dia akan menjadi orang pertama yang dikeluarkan dari Sekte Langit Awan karena terlalu banyak merusak tungku pil. Bagaimanapun, Wang Lin tahu nilai tungku pil. Setiap kali tungku pecah, hatinya akan sakit. Sementara itu, Wang Lin juga menyadari bahwa meskipun ada banyak alkemis, jumlah alkemis tingkat atas sedikit. Bagaimanapun, alkemis bisa dianggap sebagai orang yang paling mahal untuk dilatih. Untuk menjadi ahli alkimia, seseorang harus mengonsumsi bahan dan tungku pil dalam jumlah besar. Akibatnya, sekte normal bahkan tidak dapat mempertahankan satu ahli alkimia pun. Hanya sekte seperti Sekte Langit Awan yang mampu menopang begitu banyak alkemis. Wang Lin tersenyum kecut saat dia membersihkan tungku pil yang hancur dan berjalan keluar halaman.
Dengan hilangnya semua tungku pil, dia perlu mendapatkan lebih banyak sebelum dia dapat terus berlatih alkimia. Namun, Zhou Lin masih belum kembali, jadi Wang Lin harus pergi mencari guru Zhou Lin. Selain itu, ia juga berencana bertanya mengapa tungku pil terus meledak saat ia memurnikan pil. Dia harus memperbaiki masalah ini sebelum dia bisa terus belajar alkimia. Sekte Langit Awan dibagi menjadi sektor timur, barat, selatan, dan utara, membentuk lingkaran dengan aula utama di tengahnya. Wang Lin berjalan melewati Sekte Langit Awan mengenakan pakaian murid dengan token menempel di pinggangnya. Meskipun dia bertemu dengan orang lain, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara dengannya dan mereka hanya mengangguk sebagai salam. Saat dia berjalan, suara burung bangau terdengar dari kejauhan, disusul burung bangau putih. Ketika mereka melewati Wang Lin, suara tawa terdengar dari kawanan burung bangau. Kemudian, sebuah suara yang tajam tiba-tiba berkata, "Oh, itu kamu." Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat gadis menyebalkan yang berjalan mendaki gunung bersamanya. Kepalanya muncul dari derek dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tepat sebelum dia hendak berbicara, sebuah suara yang jelas datang dari sisinya. "Adik perempuan, jika kamu menunda lagi, kamu akan terlambat lagi dan guru akan menyuruhmu membersihkan tungku pil lagi." Gadis itu mengerucutkan bibirnya. Dia menatap Wang Lin lagi, lalu terbang. Wang Lin menarik pandangannya. Tepat saat dia hendak melangkah maju, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Dia menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang laki-laki muda yang tampak licik dengan separuh tubuhnya tersembunyi di balik pohon. Dia melihat ke arah burung bangau dengan tatapan cinta di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, gadis-gadis itu menjadi semakin seperti peri, terutama gadis baru yang baru saja bergabung. Dia memperhatikan tatapan Wang Lin dan memberinya senyuman nakal. Dia melompat turun dari pohon dan mencoba menepuk bahu Wang Lin, tapi Wang Lin mundur selangkah dan menghindarinya. Dia tertegun, tetapi dengan cepat pulih dan secara misterius berbisik, "Rekan murid, apakah kamu kenal gadis itu?" Wang Lin tetap tenang dan menggelengkan kepalanya. Pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata, "Saudara bela diri junior, jangan terlalu pelit." Gadis itu jelas bertingkah seolah dia mengenalmu. "Saudara bela diri junior, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak tertarik pada gadis itu. Satu-satunya orang yang saya suka adalah kakak perempuan yang anggun, Wang Tong." Wang Lin memandangnya dan berkata, "Saya benar-benar tidak mengenalnya." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Pemuda itu dengan cepat menyusul dan berjalan bersama Wang Lin. Dia berkata, "Saya harus bertanya, saudara bela diri junior, siapa namamu? Kakak bela diri Anda di sini adalah murid dari halaman selatan. Melihat ke arah yang kamu tuju, kamu juga pergi ke halaman selatan." Wang Lin memandang orang itu. Dia mengungkapkan senyuman tipis dan berkata, "Saya Wang Lin." Pemuda itu tersenyum nakal dan berkata, "Kakak laki-lakimu di sini bernama Cheng Xian. Jadi, apakah kamu akan pergi ke halaman selatan?" Wang Lin mengangguk. 4 halaman Sekte Langit Awan terbagi dengan sangat jelas. "Saudara bela diri junior Wang, jika Anda ingin memasuki halaman selatan, mungkin akan sangat sulit. Jika mudah, maka saya akan pergi ke halaman barat setiap hari. Perlu Anda ketahui, wanita cantik berlimpah seperti awan di sana. Jika saya bisa mengajak 1 atau 2 orang dari mereka untuk melakukan kultivasi duo bersama saya, maka saya tidak akan keberatan berkultivasi sama sekali." Cheng Xian berhenti berbicara dengan sedikit penyesalan, lalu melanjutkan, "Jadi, untuk apa kamu pergi ke halaman selatan? Saya mungkin bisa membantu." Setelah Wang Lin mendengar mimpi Cheng Xian, dia tertawa dan berkata, "Itu tidak diperlukan. Saya rasa perjalanan saya ke halaman selatan tidak akan dihentikan." Cheng Xian tercengang. Dia memandang Wang Lin sebentar. Dia tiba-tiba menamparkan keningnya dan berkata, "Nama keluargamu adalah Wang dan namamu adalah Wang Lin. Aku ingat sekarang. Kaulah yang diterima oleh Paman Master Zhou Lin. Kamu terlalu beruntung. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya?" Wang Lin mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya, "Mengapa demikian? Apakah keterampilan alkimia guru sangat tinggi?" Mata Cheng Xian menunjukkan ekspresi kekaguman saat dia berkata, "Meskipun kemampuan alkimianya tidak rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Dia hanya bisa memurnikan pil hingga peringkat 3, itu bukan masalah besar. Saya sudah bisa menyempurnakan pil peringkat 2. Saya yakin saya akan segera dapat menyempurnakan pil peringkat 3. Wang Lin mengangguk. Dia berjalan menuju halaman selatan sambil mendengarkan pembicaraan Cheng Xian. Tapi Cheng Xian berhenti bicara.
Dia mengungkapkan tatapan nakal itu dan tersenyum, "Saudara bela diri junior, aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji untuk membawaku ke halaman barat sekali." "Bagaimana itu?" Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa." Ketika Cheng Xian melihat Wang Lin tidak bergeming, dia segera berkata, "Kakak bela diri Wang, lihat, aku bahkan memanggilmu kakak bela diri sekarang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata dan saya bisa masuk ke halaman barat. Itu hanya tugas kecil." Wang Lin menoleh dan berkata kepadanya, "Kamu ingin aku pergi mencari gadis itu, lalu kamu dapat menggunakan alasan itu untuk bertemu dengan kakak tertua Wang Tong yang kamu impikan." Cheng Xian tertegun, tapi dia segera tersenyum, "Ya, itu hanya tugas kecil. Jadi bagaimana, kakak bela diri?" Wang Lin perlahan berkata, "Mengapa semua orang ingin menjadi murid Zhou Lin?" Cheng Xian berkata dengan wajah penuh penyesalan, "Karena Zhou Lin memiliki guru yang baik." "Wang Lin, kamu harus tahu bahwa ketika berbicara tentang kecantikan nomor satu di Sekte Langit Awan, dia tidak berada di halaman barat, tetapi di halaman selatan. Penatuali di halaman selatan tidak hanya cantik, tetapi juga salah satu dari 3 alkemis peringkat 5 di Sekte Langit Awan. Pikirkan tentang itu. Menjadi murid Zhou Lin berarti Anda juga murid Penatuali. Anda tidak hanya dapat melihat peri, tetapi juga memiliki akses ke segala jenis pil dan resep. Bagaimana mungkin orang tidak mau menjadi bagian dari hal itu?" Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, "Penatuali. Dikatakan bahwa Penatuali ini adalah murid Sekte Luo He dari negara Huofen." Episode 214 Melankolis. Mata Wang Lin menjadi serius. "Penatuali, murid Sekte Luo He dari negara Huofen." Dua kalimat ini melayang di kepalanya saat sebuah nama tiba-tiba terlintas di benaknya. "Tidak mungkin," pikir Wang Lin diam-diam. "Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mungkinkah gadis di masa lalu itu menjadi tetua dari Sekte Langit Awan?" Wang Lin tersenyum palsu dan berpikir bahwa dia terlalu memikirkannya. Dengan suara penuh penyesalan, Cheng Xian berkata, "Penatuali adalah seorang jenius di generasinya. Kembali ke negara Houfen, dia sudah terkenal. Negara Houfen diserang, menyebabkan Sekte Luo He runtuh dan semua murid berpencar. Jika bukan karena itu, Penatuali tidak akan datang ke sini." Wang Lin mengangguk, tapi tidak berbicara sambil terus berjalan ke depan. Cheng Xian berkedip beberapa kali dan segera mengikuti Wang Lin. Dia bertanya, "Kakak laki-laki, kapan kita akan pergi ke halaman barat?" Wang Lin memandang ke langit dan berkata, "Setelah saya melihat gurunya, saya akan membawa Anda ke halaman barat. Tapi, seperti yang kubilang sebelumnya, aku tidak kenal gadis itu. Aku bahkan tidak tahu namanya. Jika tidak berhasil, ya sudahlah." Cheng Xian tercengang. Kemudian, dia membuang muka dan berkata, "Tidak masalah, saya tahu namanya. Yang harus Anda lakukan hanyalah meminta untuk menemuinya. Saudaraku, aku percaya pada intuisiku. Gadis itu pasti akan keluar menemuimu." Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi sambil terus berjalan menuju halaman selatan. Sepanjang perjalanan, Cheng Xian hampir tidak pernah berhenti berbicara. Jelas sekali bahwa dia adalah seseorang yang pandai berbicara. Dia berbagi semua berita, gosip, dan rumor tentang Sekte Langit Awan. Cara dia berbicara hampir terlalu hidup, jadi Wang Lin tidak merasa kesal mendengarkannya. Begitu saja, mereka berdua sampai di halaman selatan. Harus dikatakan bahwa Penatuali sudah lama tidak bergabung dengan sekte tersebut. Dia baru berada di sini selama sekitar 100 tahun, tetapi keterampilan alkimianya luar biasa. Saya mendengarnya saat itu, Penatuali berkompetisi dengan 2 alkemis peringkat 5 di Sekte Langit Awan. Dia tidak ketinggalan sama sekali dan berhasil menyempurnakan pil kultivasi iblis peringkat 5, yang merupakan salah satu dari 3 harta karun sekte kami. Ketika dia berbicara tentang pil, Cheng Xian mengungkapkan ekspresi kekaguman. "Pil kultivasi iblis." Wang Lin tercengang. Nama pil ini terlalu aneh. Mungkinkah jika meminum pil tersebut, Anda bisa berubah menjadi iblis? Cheng Xian melihat ekspresi Wang Lin. Dia segera tersenyum bangga dan berkata, "Hehe, pil itu memang memiliki nama yang aneh." Ketika pil itu dibuat, leluhur meminta Penatuali memikirkan sebuah nama. Setelah Penatuali berpikir sejenak, dia menemukan nama itu. Meskipun nama pilnya adalah kultivasi iblis, itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi menjadi iblis. Apa efek pil ini? Wang Lin menganggapnya sangat aneh. Tumpukan ini disebut Demon Cultivation dan Elderly ini berasal dari negara Houfen dan dari sekte Li Hui.
Pasti ada hubungan di sana. Efek pil ini luar biasa, tapi saya tidak begitu tahu apa efek pastinya. Cheng Xian mengangkat bahunya dan berkata, dengan posisi saya, bagaimana saya bisa mengetahui efek pil? Pil itu dianggap sebagai salah satu dari 3 harta karun sekte kami. Wang Lin tidak keberatan. Dia menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di luar halaman selatan. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah jembatan melengkung dengan air mengalir di bawahnya. Adalah air yang memancarkan gelombang energi spiritual. Di dalam air ada ikan mas 7 warna yang tak terhitung jumlahnya, berenang santai di dalamnya. Cheng Xian berhenti di depan jembatan dan tersenyum. Ada rumor lain tentang pil kultivasi iblis. Apakah saudara ingin mendengarnya? Aku mendengarkan. Mata Wang Lin mengikuti jembatan menuju halaman, namun, ada batasan yang menghalangi dia untuk melihat ke dalam terlalu dalam. Samar-samar dia bisa melihat lingkungan elegan di dalamnya. Itu seperti Taman Eden. Cheng Xian dengan bangga mengatakan, rumornya adalah Penatuali tinggal di lautan iblis untuk sementara waktu. Nama pil tersebut terkait dengan peristiwa yang dialaminya di sana. Tentu saja ini hanya rumor belaka. Faktanya, ada banyak rumor tentang Penatuali di Sekte Langit Awan. Kita akan membicarakannya dengan baik nanti. Setelah Wang Lin mendengar ini, ekspresinya tetap tenang. Dia menggenggam tangannya ke arah Cheng Xian dan berjalan menuju jembatan. Cheng Xian segera berteriak, "Saudara Wang Lin, saya akan menunggumu di sini. Jangan lupa ada yang harus kita lakukan setelah ini." Wang Lin tidak menanggapi. Dia berjalan melintasi jembatan. Setelah memasuki halaman selatan, kabut semakin tebal. Dia tidak bisa melihat apapun lebih dari 3 kaki di depannya. Jika tubuh utama Wang Lin ada di sini, itu tidak akan mengganggunya sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah menyebarkan akal ilahi dan dia akan dapat melihat semuanya. Tapi, saat ini, avatar Wang Lin hanya berada di lapisan ke-8, jadi dia hanya bisa berjalan maju perlahan. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal kabutnya. Penglihatannya berangsur-angsur berkurang dari 3 kaki menjadi 1 kaki. Sebuah suara melayang keluar dari kabut. Halaman selatan adalah area terlarang. Jika murid luar tidak memiliki token, Anda tidak boleh masuk. Wang Lin berhenti. Dia menjawab, murid Wang Lin di sini untuk menyambut guru-guru, Penatuali. Suara itu merenung sejenak, lalu kabut di depan Wang Lin terbuka seolah ada sepasang tangan raksasa yang membentangkannya. Sebuah jalan menuju jauh ke halaman selatan muncul. Ikuti jalan ini dan Anda akan tiba di kediaman Penatuali. Pergi sekarang. Suara itu muncul lagi dan Wang Lin bisa mendengar sedikit rasa iri dalam suara itu. Wang Lin mengikuti jalan itu tanpa sepatah kata pun. Suara instrumen terdengar di kejauhan. Tak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung jalan, di mana sebuah bangunan menunggunya. Melihat ke jendela, ada sosok seorang wanita. Di depannya ada sitar. Namun, karena lapisan tirai yang tipis, Wang Lin tidak dapat melihat seperti apa penampilannya. Saat Wang Lin muncul, sebuah lagu keluar dari gedung dan memasuki hati Wang Lin seperti sungai yang mengalir. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi berdiri di sana dan mendengarkan lagunya. Setelah lagu selesai, sebuah suara anggun keluar dari dalam gedung. "Kamu adalah Wang Lin." Saat suara itu memasuki telinga Wang Lin, dia tercengang. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, tetapi dia segera pulih. Setelah merenung cukup lama, dia menjawab, "Ya, benar." Saat suaranya keluar, tiba-tiba terdengar suara letupan dari dalam ruangan saat wanita itu memutuskan tali sitarnya. Lalu, jendela itu tiba-tiba terbuka. Penampilannya mampu membuat jantung siapapun berdebar kencang. Wajahnya secantik bunga dan kulitnya sehalus batu giok. Bisa dibilang penampilannya seperti bunga, suaranya seperti burung penyanyi, jiwanya seperti bulan, dan kulitnya seperti batu giok. Tatapan wanita itu tertuju pada Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin sebentar, dia mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia meletakkan tirai dan mendapatkan kembali ketenangannya yang anggun. Ekspresi Wang Lin masih setenang air. Saat wanita itu berbicara, dia sudah mengetahui identitasnya. Dia tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, gadis itu akan menjadi tetua di Sekte Langit Awan. Meskipun kultivasi avatar Wang Lin tidak tinggi, dia masih memiliki naluri yang tajam. Dia tahu bahwa kultivasi wanita ini berada pada tahap awal formasi inti. Di sekte lain manapun, akan aneh jika guru dan muridnya memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi hal itu tidak aneh di Sekte Langit Awan. Halaman dalam mengukur nilai seseorang berdasarkan keterampilan alkimianya, bukan budidayanya.
Akibatnya, di halaman dalam Sekte Langit Awan, ada banyak kasus di mana guru memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada muridnya. Ini karena Sekte Langit Awan memiliki jenis skala yang berbeda dibandingkan orang lain. Tentu saja, beberapa pil memerlukan tingkat kultivasi tertentu untuk disempurnakan. Jadi, untuk pil tertentu, orang tersebut perlu meningkatkan budidayanya. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang seperti Limuan, yang bisa membuat pil peringkat 5 yang biasanya membutuhkan seseorang yang berada pada tahap Naschen Soul setinggi itu untuk menyempurnakannya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Yang disebut perubahan waktu seseorang adalah seperti ini. 200 tahun bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Dia beberapa kali lebih cantik dari sebelumnya. 200 tahun yang lalu terasa seperti baru kemarin. Namun, masih ada kesenjangan besar di antara keduanya, kesenjangan yang tidak mudah dilewati oleh Wang Lin. Wang Lin tidak punya rencana untuk mengungkapkan dirinya. Penampilannya juga berbeda dari saat pertama kali bertemu Limuan, jadi dia tidak akan mengetahui bahwa itu adalah dia dari penampilannya. Apa itu? Suara Limuan masih dipenuhi sedikit kesedihan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia berkata, murid. Menghadapi seorang teman lama, Wang Lin hampir tidak bisa mengucapkan kata, murid. Ketika Limuan mendengar suara Wang Lin lagi, tubuhnya menggigil. Dia melambaikan tangannya dan kerudung ungu muncul di kepalanya. Dia berjalan keluar gedung dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia perlahan berkata, tungku pil murid hancur. Limuan memandang Wang Lin sebentar. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan bertanya, apakah Anda dari negara Chu? Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Limuan menghela nafas. Suasana hatinya kembali normal. Dia berkata, hancurnya tungku pil pasti karena kultivasimu meningkat terlalu cepat dan kamu tidak dapat mengendalikan energi spiritual di tubuhmu dengan cukup baik untuk mengarahkan api. Ini sangat umum terjadi. Yang harus Anda lakukan adalah terus berlatih dan masalah ini akan teratasi dengan sendirinya. Karena kamu adalah murid Zhou-Lin, aku akan menghadiahkanmu tungku pil ini. Tungku pil ini akan mencegah 100 kerusakan. Jika setelah 100 kali kamu masih tidak bisa mengendalikan apinya, itu berarti kamu tidak memiliki bakat dalam alkimia dan kamu harus menyerah dan pergi ke sekte luar. Setelah Limuan selesai berbicara, dia mengirimkan tungku pil dan tungku itu melayang di hadapan Wang Lin. Wang Lin segera memasukkan tungku pil ke dalam tas pegangannya. Meskipun ekspresinya tenang, dia memiliki emosi yang sangat kompleks yang melayang-layang di dalam hatinya. Setiap detik yang dia habiskan di sini, dia merasa seperti tercekik. Dia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Limuan tiba-tiba berkata, Ma Liang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berbalik dan menatap Limuan dengan tatapan bingung. Limuan diam-diam menghela nafas dan berkata, kamu boleh pergi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Setelah itu, dia kembali ke kediamannya dan suara sitar mulai terdengar lagi dari dalam gedung. Kali ini, ada sedikit nada melankolis dan kesepian dalam lagu tersebut. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia mengarahkan pandangan serius ke orang di dalam gedung. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Di dalam gedung, Limuan meletakkan instrumennya. Dia merenung sejenak, lalu melihat melalui jendela ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan berkata, ada yang tidak beres. Bagaimana dua orang bisa terdengar sangat mirip? Bahkan jika itu benar, tidak mungkin ekspresi mereka sama persis. Juga, ekspresi Wang Lin terlalu tenang. Orang normal tidak akan mampu melakukan itu. Sebuah cahaya melintas di matanya dan dia menunjuk ke alisnya. Setetes darah keluar dari dahinya. Darahnya berwarna merah dan mengeluarkan aura destruktif. Ini adalah hadiah yang diberikan Wang Lin padanya saat dia pergi. Setetes darah ini mengandung sepotong alam ji. Wang Lin memberikannya untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Jika bukan karena setetes darah ini, Limuan tidak akan lolos dari kehancuran negara Hofen. Jika itu benar dia, lalu mengapa darah ini tidak bereaksi padanya? Limuan menggigit bibirnya dan menghela nafas. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar gedung. Adik bela diri junior, bisakah kamu keluar sebentar? Limuan sedikit mengernyit dan membuka pintu. Dia melihat seorang kultivator parubaya yang tampan berjalan ke arahnya dengan senyum hangat di wajahnya. Ketika dia melihat Limuan, dia mengungkapkan ekspresi cinta tanpa pamrih dan dengan lembut berkata, adik perempuan, beberapa bulan yang lalu, saya mendengar bahwa Anda membutuhkan Long Yanzi. Saya mencari di seluruh negara Chu dan akhirnya menemukannya.
Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak giok. Di dalam kotak giok ada zi ungu lengkap seukuran lengan. Ekspresi Li Muwan suram. Dia bahkan tidak melihat kotak giok itu dan berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan senior yang mengganggu Sun, tapi saya sudah menemukan penggantinya dan membuat pilnya. Saudara Sun sebaiknya menyimpannya saja." Pria parubaya itu tersenyum hangat. Dia meletakkan kotak giok itu ke samping dan dengan lembut berkata, "Adik perempuan, nenek moyang bermaksud baik. Lagi pula, kamu bukan murid langsung dari Sekte Langit Awan. Jika Anda ingin mendapatkan teknik alkimia yang lebih baik, maka Anda harus memilih murid langsung untuk menjadi pasangan yang berkultivasi. Anda dan saya sudah saling kenal sejak lama. Aku yakin adik perempuanku mengerti perasaanku padamu." Kilatan rasa dingin melintas di mata Li Muwan. Dia menatap pria parubaya itu dan berkata, kata demi kata, "Jangan pernah mengungkit masalah ini lagi." Pria parubaya itu diam-diam menatap Li Muwan. Setelah sekian lama, dia dengan tenang berkata, "Adik perempuan, jika bukan karena aku menyelamatkanmu ketika negara Fanhou diserang, kamu akan mati. Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir ini? Saya ingin tahu mengapa Anda sangat menentang hal ini." Li Muwan merenung sejenak. Sosok seseorang tanpa sadar melayang di benaknya. Dia menghentikan pemikiran itu dan berkata, "Tidak ada alasan." Pria parubaya itu menghela nafas. Suaranya masih lembut. "Adik perempuan, leluhur sudah memesannya secara pribadi. Semuanya sudah diatur, jadi mohon pertimbangkan lagi." Dengan itu, dia menatap Li Muwan dalam-dalam, lalu berbalik dengan senyum pahit dan pergi. Li Muwan diam-diam berdiri di luar rumahnya untuk beberapa saat, lalu berbalik untuk masuk kembali. Punggungnya terlihat sangat sedih dan kesepian. Wang Lin meninggalkan halaman selatan dengan perasaan rumit di hatinya. Saat dia berjalan melintasi jembatan, dia melihat Cheng Xian menunggunya. Cheng Xian segera naik dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana kabarnya?" Wang Lin menatapnya dan berkata, "Ayo pergi." Cheng Xian sedang menunggu kalimat ini. Dia tersenyum dan dengan cepat berkata, "Senior, hari ini hampir berakhir, jadi kita harus bergerak cepat. Tunggu sebentar dan saya akan memanggil dua tunggangan." Dengan itu, dia memasukkan dua jari ke dalam mulutnya dan suara siulan tajam menyebar ke kejauhan. Tak lama kemudian, beberapa raungan binatang datang dari kejauhan. Wang Lin mendongak dan melihat bayangan besar dan kecil bergegas menuju lokasi mereka. Tidak lama kemudian, bayangan itu mendekat. Ketika mereka tiba 10 kaki dari Cheng Xian, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa mereka adalah dua kera. Yang besar tingginya 1,5 meter sedangkan yang kecil tingginya 1 meter. Mata kedua kera itu merah. Mereka mengeluarkan suara melengking ke arah Cheng Xian. Cheng Xian terbatuk sedikit dan berkata, "Saya hanya meminjam sesuatu dari kalian. Kami sudah saling kenal selama belasan tahun. Baiklah, bawa kami ke halaman barat dan aku akan mengembalikan barang itu pada kalian." Kedua kera itu bernapas dengan berat sambil saling berteriak beberapa saat. Kemudian, salah satu dari mereka meraih ke arah Cheng Xian. Cheng Xian tidak mengelak dan membiarkan tangan itu meraihnya. Kera yang lebih besar meraih pakaian Cheng Xian dan menariknya ke punggungnya. Mereka dengan cepat berlari dan melompat ke kejauhan. Kera yang lebih kecil memandang Wang Lin, menunjukkan kemarahan di matanya. Ia meraih ke arah Wang Lin, tapi Wang Lin menghindari cakarnya dan melompat ke punggungnya. Kera itu tampaknya tidak keberatan dan dengan cepat mengejar kera yang lebih besar. Kera itu sangat cepat, mengendarai mereka seperti duduk di atas awan. Cheng Xian sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Setelah berteriak beberapa kali, dia mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya. Dia kemudian tertawa dan berkata, "Mengendarai kera roh ke halaman barat. Di seluruh Sekte Langit Awan, hanya aku yang bisa melakukan ini." Haha, Wang Lin tersenyum masam. Meskipun Cheng Xian ini sangat nakal, dia tidak mengganggu. Meskipun dia membuang-buang waktu Wang Lin tidak terlalu peduli. Faktanya, karena Cheng Xian, ketidaksukaan Wang Lin berinteraksi dengan orang lain sedikit berkurang. Cheng Xian melemparkan labu itu kembali ke Wang Lin. Wang Lin menangkap labu itu dan melihatnya sebentar. Dia memikirkan ekspresi Li Muwan dan meneguknya.